Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru penggerak, bergerak, tergerak, penggerakkan. Izinkan saya Muklis, calon guru penggerak angkatan 10 dari SLB Negeri Widi Asih Kabupaten Pangandaran, akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 3.3, yaitu berkenaan dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada fasilitator saya, yaitu Bapak Anggi Baidillah SPD MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Susi Kartina SPDI, yang dengan kesabarannya mendampingi saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah membalas dengan berlipat kebaikan. Tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan kali ini adalah saya sebagai calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B atau buat pertanyaan dan tahapan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Kemudian sebagai guru penggerak saya membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Izinkan saya menyampaikan nama program, yaitu program yang saya prakarsai adalah Sibule Mandi. Artinya Sibule Mandi adalah akronim dari Siswa Budidaya Lele untuk Mandiri dan Berdikari. Tujuan dari program ini yang pertama adalah pengembangan keterampilan vokasional dan kemandirian. Yang kedua adalah mempersiapkan keterampilan setelah lulus. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa tanggung jawab pada peserta didik atau pada murid. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup murid. Latar belakang. Yang melatar belakangi dari Sibule Mandi ini adalah diskusi kecil dengan murid SMP LB dan SMA LB dengan hambatan kecerdasan dengan topik ternak ikan tawar, dan setelah lulus apa yang dapat mereka lakukan, sehingga pada akhirnya ada salah satu menyampaikan dan bertanya, "Pak, bagaimana sih kalau misalnya beternak lele itu seperti apa?" Kurang lebih seperti itu. Nah, hal ini saya jadikan sarana untuk pembelajaran karena ini adalah sebuah tantangan, sehingga saya tawarkan bagaimana kalau misalnya kita beternak lele. Nah, pembelajaran bagaimana cara beternak lele itu menjadi sebuah pembelajaran yang kontekstual bagi peserta didik. Nah, hal yang menjadi tantangan bagi saya sebagai guru SLB saat ini adalah bagaimana murid itu dapat mandiri setelah lulus. Artinya dia bisa mandiri dan berdikari setelah lulus. Nah, sehingga dalam hal ini saya termotivasi untuk memberikan pengalaman belajar berwirausaha, yaitu dengan cara beternak lele. Oke. Tahapan B dan tahapan A. Tahapan B adalah buat pertanyaan utama dan tahapan A adalah ambil pelajaran. Pada tahapan B atau buat pertanyaan utama pada prakarsa perubahan Sibule Mandi ini adalah bagaimana meningkatkan keterampilan vokasional siswa, menyediakan sumber pangan bergizi, atau menciptakan peluang kewirausahaan bagi murid dengan hambatan kecerdasan. Tindakan yang perlu dilakukan untuk mendapat jawaban itu adalah dengan cara diskusi bersama kepala sekolah, rekan sejawat. Bahkan diskusi ini juga saya lakukan dengan murid yang memiliki hambatan kecerdasan, terutama jenjang SMP dan SMA. Bagaimana rencana melibatkan suara, pilihan, dan rasa kepemilikan kepada murid? Yang saya lakukan adalah mengajak murid untuk bersama menyusun rencana dan strategi yang dapat dilakukan dalam kegiatan Sibule Mandi. Kemudian aset dan sumber daya yang dapat digunakan pada tahapan ini adalah satu,
kepala sekolah sebagai pimpinan, rekan sejawat, tenaga kependidikan, dan murid itu sendiri. Waktu yang diperlukan kurang lebih 1-2 hari. Penanggung jawabnya adalah CGP, dalam hal ini adalah saya sendiri. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahap A atau ambil pertanyaan. Pada tahapan ini ada 3 pertanyaan yang saya coba kembangkan. Yang pertama adalah apa yang dapat dilakukan oleh murid untuk meningkatkan vokasional. Yang kedua, apa yang dapat dilakukan untuk mengetahui cara beternak lele yang baik. Kemudian apa saja yang diperlukan untuk beternak lele. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban ini adalah 1. Diskusi dengan teman sejawat, yang kedua diskusi dengan murid, dan yang terakhir adalah melakukan wawancara dengan praktisi peternak lele. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan rasa kepemilikan adalah diskusi dengan murid mengenai keterampilan vokasi yang diharapkan. Kemudian mengajak peserta didik untuk melakukan kunjungan ke praktisi peternak lele yang ada di masyarakat sekitar. Kemudian aset dan sumber daya yang dapat digunakan pada tahapan ini adalah masyarakat, rekan sejawat, dan murid. Waktu yang diperlukan kurang lebih 1 hari dengan penanggung jawab CGP, yaitu saya sendiri. Oke. Nah, ini adalah dokumentasi bagaimana saya melakukan diskusi bersama kepala sekolah, rekan sejawat, serta murid yang terlibat di dalamnya, yaitu anak-anak atau murid hambatan kecerdasan pada jenjang SMP dan SMA. Peristiwa. Sekarang saya akan melakukan refleksi, yaitu yang pertama yaitu peristiwa. Sibule Mandi adalah kegiatan kokurikuler yang kegiatannya ekivalen dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan ini dilatar belakangi keinginan murid yang ingin memiliki keterampilan, bahkan usaha untuk kehidupan dewasanya nanti. Kegiatan budidaya lele memberikan pengalaman kepada murid bagaimana budidaya lele yang baik. Refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat membuat pertanyaan utama, tentu saya sangat khawatir apakah ini bisa dilakukan. Terlebih saya tidak memiliki keahlian dalam hal ini. Namun ini adalah tantangan yang harus saya selesaikan, dan saya ingin membuktikan bahwa murid dengan hambatan seperti di SLB juga dapat berdikari. Refleksi selanjutnya adalah pembelajaran atau finding. Dari 2 tahapan ini saya menemukan banyak hal. Dari buat pertanyaan saya menemukan bahwa sangat penting diskusi dengan pimpinan, teman sejawat, bahkan dengan murid. Pelibatan murid dalam pengambilan keputusan apa yang akan dilaksanakan membuat murid dapat menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan yang menjadi minatnya, dan memiliki rasa kepemilikan terhadap program yang berguna bagi mereka. Murid akan lebih bersemangat dan antusias sehingga akan menumbuhkan kepercayaan dirinya menuju studi agensi. Refleksi yang terakhir yaitu penerapan ke depan atau future. Melalui kegiatan diskusi dengan seluruh warga sekolah, diharapkan program ini dapat terrealisasi. Segala tantangan yang ditemui diharapkan dapat diminimalisir dengan memanfaatkan aset utama yang ada di sekolah. Semoga program ini dapat berjalan dengan konsisten, sehingga akhirnya dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Kekurangan yang ada pada tahap ini dapat menjadi bahan pembelajaran agar tidak terulang di tahap berikutnya. Harapan saya sebagai guru, program ini akan lebih bervariasi sehingga murid memiliki banyak opsi dalam pemilihan vokasinya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat dan semoga program yang saya lakukan yaitu Sibule Mandi dapat bermanfaat bagi murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.